Al-Iman TV. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahibin illa a'tahu Allahu biha ihdas salas." Tidaklah orang Islam, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama dirinya tidak melakukan kedzaliman dan selama dirinya tidak memutus silaturahim, pasti Allah memberinya satu di antara tiga hal. Kemungkinan yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu, Allah segerakan ijabahnya. Allah, saya minta istri yang solehah, yang cantik ya Allah. Dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung kontan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang nomor dua, nggak langsung dikasih sama Allah. Tapi kemungkinan yang nomor dua adalah an yaddakhiroha lahu fil akhirah. Tidak Allah kabulkan langsung, tapi Allah simpan doa ini untuk kebaikan orang yang berdoa pada hari kiamat. Kemungkinan yang nomor tiga, wa imma an yasrifa anhu minassu'i mithlaha. Kemungkinan yang nomor tiga, tidak dikabulkan langsung, tidak disimpan untuk akhirat kita. Tapi yang nomor tiga adalah Allah gunakan doa tadi untuk memalingkan kita dari mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Hak-hak atau 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam. 40 hadis khusus tentang tauhid. Dan kita telah sampai pada al-hadis al-hadiyah asyarah. Hadis yang ke-11. Qala al-muallif hafidhahullah anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doamu. Rawahu Abu Dawud, hadis sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Jadi hadis ini menerangkan bahwa doa itu ibadah. Karena doa itu ibadah, maka harus ditujukan hanya kepada Allah. Berarti memalingkan doa untuk selain Allah merupakan kesyirikan. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Wa annal masajida lillahi
Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maka kamu jangan berdoa, meminta, menyeru ya kepada siapapun selain Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Fala tad'u, janganlah kalian berdoa ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada sesuatu bersama Allah. Jadi berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain berdoa kepada selain Allah. Boleh. Karena doa adalah ibadah. Dan ibadah harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran itu banyak sighah atau lafaz yang begini. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang sesuatu. Ya. Yas'alunaka anil mahiyum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang mahid. Qul, katakan Muhammad begini, begini, begini. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal. Qul, katakan Muhammad, al-anfal itu ini begini begini. Yas'alunaka 'anil ahilla. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Qul, katakan Muhammad, bulan sabit itu begini begini begini. Dan itu banyak model-model seperti itu. Tapi ada yang berbeda. Itu dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka Allah tidak mengatakan kul, katakan Muhammad. Enggak pakai kata kul. Tapi Allah jawab sendiri secara langsung. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad anni, tentang aku, Allah enggak mengatakan kul, katakan kepada mereka. Enggak, Allah enggak ngomong gitu. Tapi Allah sendiri yang jawab. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Ya. Terus kelanjutannya ayat bagaimana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Jadi khusus masalah doa ini Allah enggak pakai perantara-perantara. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Allah enggak ngomong gini, katakan kepada mereka, enggak pakai. Tapi Allah sendiri yang apa? Jawab. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu apa? Dekat. Berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi. Wa yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil aghilla. Mesti ada jawaban apa tadi? Qul, katakan Muhammad kepada mereka. Nabi Muhammad yang suruh jelaskan. Tapi ketika masalah doa, wis gak pakai Nabi, langsung Allah sendiri yang jawab. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa bagi orang-orang yang mau berdoa. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kalian. Jangan memakai perantara-perantara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Allah sudah menyuruh kita langsung minta kepadanya. Paham maksudnya? Adapun masalah tawasul ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nanti ada babnya sendiri. Jadi hadis ini mengajarkan kita disuruh berdoa. Dan berdoa itu perintah agama. Man lam yad'ullaha yaghdab alaihi. Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ana ukarir uktubu. Man lam yad'ullaha yaghdab alaihi.
Rawahu al-Hakim wa wafaqahu az-Zahabi wa hassanahu al-Albani. Man lam yad'ullaha yaghdab alaihi. Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepada. Inilah perbedaan kekayaan hamba dengan kekayaan manusia. Sekaya-kaya manusia, ada orang nih, kaya raya. Tapi setiap hari datang orang meminta-minta terus di rumahnya. Ada orang kaya raya, tapi setiap hari ada seorang ngemis selalu datang ke rumahnya. Terus-terusan setiap hari pokoknya. Kira-kira lama-lama orang kaya ini bosen enggak? Tolong dijawab. Wah, bengkel. Itulah kekayaan manusia. Berbeda dengan Allah. Justru Allah itu murka kalau ada hamba yang nggak mau minta kepadanya. Inilah bedanya kekayaan Allah dengan kekayaan apa? Manusia itu sekaya apapun kalau setiap hari dimintai, setiap hari diajukan proposal kepadanya. Ya wong iki lah, kalian ini. Sekarang dia lagi. Lama-lama ya bosen. Ini bener orang ini. Lalu minta-minta tiap hari. Lama-lama orang kaya itu jengkel dan orang ini di mata orang kaya jatuh. Martabatnya jatuh. Pengemis minta-minta. Itu orang kaya. Tidak dengan Allah. Justru Allah itu ngelei, mencari hambanya. Loh kemana kok nggak minta dia? Justru itu Allah murka kalau ada hamba yang nggak mau minta kepadanya. Jadi Anda nih tidak melakukan dosa apapun, tapi Anda tidak mau berdoa, itu sudah kena dosa. Man lam yad'ullaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ini juga bantahan bagi orang sufi. Oleh orang sufi itu ngomong begini. Ya ibadah tulus karena Allah. Saya nggak minta surga dan saya juga nggak takut neraka. Nah menurut orang sufi nih, menurut orang sufi, kita ini ibadah karena Allah cinta saja. Nggak mau surga dan juga nggak takut apa? Kayak bener padahal nggak bener itu. Kelihatannya bener padahal nggak bener. Karena Rasulullah itu manusia yang paling bertakwa, tapi Rasulullah ngajari kita untuk minta surga. Bahkan Allah sendiri ngajari kita supaya kita minta surga. Karena permintaanmu kepada Allah itu bukti penghambaanmu kepada Allah. Kalau kita ini waktunya imtihan tidak berdoa. Waktunya apa-apa nggak berdoa. Jadi merasa nggak butuh Allah. Nah ini adalah kejahatan. Merasa tidak butuh Allah itu adalah dosa. Nah orang itu kalau berdoa dia mengumpulkan dua kebaikan. Orang kalau berdoa dia akan mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang kedua dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan dua-duanya itu adalah ibadah yang mulia. Jadi nggak boleh kita seperti orang sufi. Kayak ini ibadah murni, ikhlas karena cinta sama Allah, nggak ingin surga. Ini bukan karena surga. Dan saya juga nggak takut sama neraka. Orang beribadah kok ingin dapat surga, kayak pedagang saja ibadah untung rugi. Ibadah kok takut neraka, kayak budak saja mengerjakan sesuatu karena takut dicambuk oleh majikannya. Sepertinya benar, padahal tidak benar itu. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Allah berdagang sama kita. Mana dalilnya? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Maukah kamu saya tunjukkan perniagaan? Berarti Allah menamai kita dengan transaksi apa? Transaksi apa? Perniagaan apa? Tapi barangnya Allah itu mahal. Allah punya barang. Mahal. Tapi Allah itu pemurah. Apa barang dagangannya Allah? Surga. Surga itu dagangannya Allah. Nah kita ini membeli surga dengan amal soleh. Nah amal kita enggak
sampai untuk meraih surga. Barangnya Allah itu mahal, tapi Allahnya maha pemurah, welas asih. Murah, sayang sama kita. Maka nggak boleh kita seperti orang-orang sufi, ya. Aku tidak ingin karena aku takut keinginan akan menjerumuskan diri, kata mereka. Ini mereka nggak mau surga. Masuk surga, masuk neraka enggak masalah. Yang penting aku cinta sama Allah. Kita katakan enggak. Rasulullah itu orang yang paling bertakwa. Tapi Rasulullah ngajari kita untuk minta surga. Di antara doa yang diajari Nabi adalah Allahumma inni as'alukal jannah. Dan Allah sendiri ngajari kita untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya rokaizul ibadah salasa, kata para ulama. Ya, pilar-pilar ibadah itu ada 3. Hilang 1, hilang ibadahnya. Pilar-pilar ibadah ada 3. Yang pertama, al-mahabbah. Cinta. Pilar yang kedua, al-khauf. Takut. Pilar yang kedua adalah apa? Al-khauf. Takut. Dan pilar yang ketiga adalah apa? Ar-roja. Pengharapan. Atau berharap. Setiap ibadah yang kita lakukan harus berpondasikan 3 hal ini. Kenapa kamu ibadah? Karena saya cinta sama Allah. Kenapa kamu kok ibadah? Karena saya mengharapkan surganya Allah. Kenapa kamu ibadah? Karena saya takut nerakanya Allah. Man abadallah bil mahabbati faqat bahwa zindiq. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena cinta, maka dia adalah orang zindik. Apa-apa enggak sholat, yang penting cinta sama Allah. Apa-apa enggak sholat, yang penting kita selalu ingat sama Allah. Blinger itu, zindik itu. Waman abadallah bil khaufi. Barang siapa menyembah kepada Allah dengan khauf, takut saja, bahwa haruri, maka dia adalah haruri, orang khawarij. Waman abadallah bil hubbi. Barang siapa keliru ya. Man abadallah bil rojai faqat. Barang siapa menyembah Allah karena berharap saja, ingin surga saja, bahwal murji, maka dia adalah orang murjiah. Waman abadallaha bil mahabbati wal khaufi war rajai bahwa mu'minun muwahhidun. Dan barang siapa beribadah kepada Allah karena didasari cinta, berharap, dan takut. Berharap surga, takut neraka. Bahwa mu'minun muwahhidun. Maka dia orang mukmin yang bertauhid. Muwahhid. Jadi begitu. Jadi harus takut neraka. Sampai dibuat lagu itu kan. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita tetap menyembah? Akan-akan nggak usah minta surga, nggak usah takut neraka. Yang penting apa? Cinta saja. Lah, banyak ayat ngajari kita untuk minta surga. Karena kamu itu minta surga, itu berarti kamu merasa dirimu butuh Allah. Nah, perasaan butuh Allah itu ibadah. Kalau kamu takut terhadap neraka dan memohon kepada Allah, dilindungi dari neraka, itu bukti penghambaanmu kepada Allah. Jadi jangan ikut-ikutan yang aneh-aneh itu ya. Oke. Apa sih manfaatnya doa itu? Doa itu punya manfaat. Yang pertama, ad-du'a'u yaruddul qadha. Doa itu bisa menolak ketetapan Allah. Mana dalilnya? Saya baca, perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadha'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbakti.
pada orang tua. Berbuat baik kepada orang. Dan Rasulullah SAW bersabda, perhatikan ini hadis luar biasa. Antum hafal dan antum sampaikan kepada orang-orang dekat antum sebagai bekal dalam berdakwah. Saya bacakan sebuah hadis. Yang tadi riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahibin illa a'tahu Allahu biha ihdas salas." Tidaklah orang Islam, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama dirinya tidak melakukan kedoliman dan selama dirinya tidak memutus silaturahim, pasti Allah memberinya satu di antara 3 hal. Saya ulangi. Siapapun seorang muslim berdoa kepada Allah selama dia tidak melakukan kedoliman, selama dirinya tidak memutus silaturahim, pasti Allah berikan kepadanya satu di antara 3 kemungkinan. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali. Pasti dapat salah satu di antara 3 hal. Apa 3 hal ini? Kemungkinan yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watuhu. An yu'ajjila lahu da'watahu. Kemungkinan yang pertama, Allah langsung kabulkan doanya. Ya, pokoknya ada orang Islam, orang ini baik, nggak suka mendolimi orang lain, dan tidak mau memutuskan silaturahim, terus dia berdoa. Pasti dapat satu di antara 3. Nggak mungkin nggak dapat sama sekali. Pasti dapat satu di antara 3 hal. Kemungkinan yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah segerakan ijabahnya. Allah, saya minta istri yang soleha, yang cantik ya Allah. Dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung kontan. Itu kemungkinan yang pertama. Allahumma ya Allah urzuqna amwalan thayyibatan rizqan hasanah. Allah berikan rezeki yang barokah. Langsung dikasih sama Allah. Tiba-tiba bisnisnya lancar. Allahumma rizqna zaujatan saniyatan. Apa artinya ini? Allah, aku minta istri yang kedua. Pak Lutfi misalnya dukung ini, misalnya Pak Lutfi. Langsung dikasih sama Allah. Tiba-tiba orang kenal, Pak, jangan mau tak. Saya nikahkan sama adik saya misalnya. Langsung dijawab Allah. Ini kemungkinan yang pertama. Langsung cash. Nggak pakai kredit. Langsung di cash sama Allah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang nomor 2. Nggak langsung dikasih sama Allah. Tapi kemungkinan yang nomor 2 adalah an yaddakhiroha lahu fil akhirah. Tidak Allah kabulkan langsung, tapi Allah simpan doa ini untuk kebaikan orang yang berdoa pada hari kiamat. Jadi tidak dikabulkan langsung, tapi doanya ini disimpan Allah sebagai tabungan akhirat untuk menolong orang yang berdoa di akhirat. Kalau orangnya amalnya banyak untuk mengangkat derajatnya. Kalau orangnya itu amalannya pas-pasan untuk nambal amalnya yang kurang-kurang itu. Jadi sengaja tidak Allah kabulkan langsung. Tapi Allah simpan untuk kebaikan orang yang berdoa. Itu kemungkinan yang nomor 2. Kemungkinan yang nomor 3. Wa imma an yasrifa anhu minassu'i mithlaha. Kemungkinan yang nomor 3 tidak dikabulkan langsung. Tidak disimpan untuk akhirat kita. Tapi yang nomor 3 adalah Allah gunakan doa tadi untuk memalingkan kita dari mara bahaya. Semisalnya. Untuk memalingkan dan menyelamatkan diri kita dari kejelekan semisal. Pasti dapat, gak mungkin gak dapat. Cuman pilihannya ada berapa tadi? 3. Salah satunya. Dan gak mungkin gak dapat sama sekali. Pasti dapat. Makanya tidak ada orang berdoa terus rugi, itu tidak ada. Pasti dapat. Selama orangnya baik, tidak mendolimi orang, dan tidak apa tadi? Memutus, pasti dapat. Makanya ada orang berdoa minta kaya, nggak dikasih kaya sama Allah.
pas-pasan aja. Tapi istrinya baik, anaknya sehat walafiat, tidak pernah sakit-sakitan. Rumah tangganya jejak, rumah tangganya itu marem, tentrem. Lah, bisa jadi doanya setiap hari ini belum dikasih Allah, tapi dirupakan dalam bentuk yang lain. Dijadikan dia ini dijaga dari kejelekan. Tidak ada rugi. Karena tahu hadis inilah para ulama itu berdoa bukan sekedar karena ingin sesuatu. Tapi berdoa itu pasti dapat keuntungan. Doa ibadah, doa itu ibadah. Dikabulkan atau belum dikabulkan, sudah ditulis malaikat fulan melakukan ibadah. Ya, antum nih setelah adzan jenengan angkat tangan, ya Allah, maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya minta kaya ya Allah. Gak dikasih kaya sama Allah. Meskipun gak dikasih kaya sama Allah misalnya. Tapi sudah dicatat malaikat orang ini berdoa. Apa? Beribadah. Ad-du'a'u ibadatun. Doa itu ibadah. Dikabulkan, gak dikabulkan, pasti dapat kebaikan. Nah, kita ini kadang-kadang sering tidak berdoa. Hanya harus berdoa. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara berdoa yang baik? Bagaimana cara berdoa? Yang pertama, ikhlas sunni. Berdoa itu harus ikhlas. Mana dalilnya berdoa harus ikhlas? Surat Ghafir ayat 14. Surat Ghafir ayat 14. Fad'ullaha, berdoalah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Ikhlas berdoa itu. Jangan pakai mampir dulu ke kuburan ini. Mampir dulu ke tempat keramat itu. Murni, lurus, tegak, lurus kepada Allah. Gak usah pakai tawasul-tawasul yang tidak benar. Kecuali kalau tawasulnya benar. Itu ada babnya sendiri, nanti kita jelaskan. Harus ikhlas. Menjadikan doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pergi ke dukun, tidak pergi ke tempat keramat. Ya, dia ini minta sama Allah, ya Allah saya minta kaya ya Allah. Tapi dia pergi ke dukun. Itu namanya gak ikhlas doamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Terus yang nomor 2, an yad'ullaha wa huwa tahirun. Kalau berdoa itu usahakan dalam kondisi suci. Kalau berdoa itu usahakan dalam kondisi suci. Yang namanya suci, tohir dalam bahasa Arab itu suci dari 2 hal. Suci dari najis dan suci dari hadas. Yang namanya toharo adalah at-toharo itu yakni an-nazahatu minan najasa wal hadas. Jadi yang dimaksud toharo, mensucikan diri adalah suci dari hadas dan najis. Pertanyaan saya, apa perbedaannya najis sama hadas? Ayo, siapa yang bisa? Fadal, Furqan, bismillah. Yang keras kalau ngomong itu laki-laki. Kalau najis itu ada zatnya. Kalau hadas, keadaan seseorang. Ya sudah, hampir benar lah. Atau benar lah ya. Apa perbedaan najis sama hadas? Najis itu barangnya konkret, bisa dilihat. Itu najis. Ada barangnya. Nah, antum nih habis wudhu, gendong keponakan antum, terus dipipisi. Antum kena hadas apa kena najis? Najis, barangnya kelihatan. Antum berjalan dari Sakan Asrama ke masjid. Di situ misalnya kena kotoran kucing. Itu kotoran kucing najis apa hadas?
najis, ada barangnya, aromanya ada. Kalau diambus ya bau. Tapi kalau sudah jelas-jelas kucing nggak usah dicium ya, pasti itu. Jadi ada aromanya, ada warnanya, itu najis. Tapi kalau hadas itu nggak ada wujudnya. Antum hubungan badan sama istri, turun orang nikah gitu. Belum ada yang nikah. Misalnya ada seorang laki-laki hubungan badan sama istrinya. Setelah itu dia mencuci kemaluannya, tapi belum mandi. Itu di tubuhnya ada najis enggak? Tidak ada. Tapi statusnya dia itu paham? Lah, orang pipis itu, atau saya ulangi, kencing itu najis apa hadas? Kencing itu najis apa hadas? Hah? Terperinci. Kalau yang dimaksud kencing itu cairan yang keluar, ini apa? Najis. Tapi kalau habis pipis, maka keadaan orang ini keadaannya loh ya, berhadas. Paham maksudnya? Statusnya dia itu berhadas. Oke, kembali ke materi. An yad'ullah wa huwa thahir. Jadi usahakan berdoa dalam kondisi suci. Yang nomor 3, adamul ajalah. Tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Biasanya kalau tergesa-gesa itu gak dengan hati. Tidak dengan apa? Harus pelan, madep, mantap. Bergantung hanya kepada Allah. Allah. Doa yang baik-baik. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pelan-pelan. Yang nomor 4, istiqbalul qiblah. Menghadap ke arah kiblat. Rasulullah kalau berdoa menghadap kiblat. Rasulullah kalau sampai di sofa menghadap kiblat. Sampai di Marwah menghadap kiblat. Rasulullah kalau di Mas'aril Haram menghadap kiblat. Rasulullah kalau berdoa menghadap kiblat. Itu nomor berapa itu? 4. Yang nomor 5. Yang nomor 5. Memuji Allah dulu. Memuji Allah. Jangan begini. Bersuci menghadap kiblat terus begini. Ya Allah saya minta kaya ya Allah. Ya itu kurang adab sama Allah. Harus memuji Allah dulu. Alhamdulillah. Memuji Allah yang paling mudah ya. Alhamdulillah. Sudah itu yang paling mudah. Mau ditambahi Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa anta ala kulli syai'in. Qadir Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya terserah monggo. La ilaha illallah wahdahu la syarik. Yang penting memuji. Jadi jangan langsung minta. Memuji Allah dulu. Sesudah memuji Allah bersolawat kepada Nabi. Ya nomor berapa itu? Nomor 6. Bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Karena ada hadis yang berbunyi kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi. Setiap doa akan terhalang sampai diucapkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu istighfar. Jangan minta dulu, sabar. Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mengakui dosa. Mengakui dosa itu penting. Nabi Adam tuh mengakui dosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus ketika dicaplok ikan paus. Mengakui dosa apa enggak? Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ya Allah aku berbuat dolim ya Allah. Itu penting mengakui dosa itu Pak. Mengakui dosa itu penting. Allah itu mengabulkan doa ketika hamba itu mengakui dosa. Saya cerita nih, perhatikan. Karena semua prahara yang menimpa kita itu karena dosa. Maka kalau ingin segera dicabut oleh Allah, musibah itu segera minta maaf dan mengakui dosa. Ali bin Abi Thalib bersabda. Atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin."
Ma nazala bala'un illa bidzanbin. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah. Dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Akui dosa, taubat, minta maaf sama Allah. Zaman dulu perhatikan. Kata Hasan Al-Basri. Dulu para salaf. Para sahabat Nabi, para tabi'in berjalan. Tiba-tiba di tengah jalan kakinya tertusuk duri. Dulu zaman dulu. Karena salaf. Dulu para salaf. Kalau berjalan ternyata kakinya kena duri. Maka seorang salaf mengatakan, wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin. Wahai duri, aku tahu. Tidaklah engkau menusuk kakiku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tidak mungkin mendolimi aku. Jadi orang salaf zaman dulu itu baru tertusuk duri saja dia sudah paham. Oh ini karena apa? Dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh para salaf. Sebelum berdoa selalu mengakui dosa. Dulu ada seorang ulama besar. Punggawanya para tabi'in. Yaitu Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Datang seorang laki-laki kepadanya. Wahai imam, wahai guru kami. Sesungguhnya hujan lama tidak turun. Sedangkan tanaman-tanaman kami gersang, hewan-hewan kami mati kehausan. Kami dilanda kemarau yang panjang, tolong berikan wasiatmu. Kata Hasan Al-Basri, ulanglah. Istaghfirillah. Perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Orang itu, jangan tukaran. Jangan berantem. Kembali ke materi. Unduru ila ustadzikum. Sampai mana tadi? Jadi hujan lama nggak turun. Marau panjang. Sampai orang-orang datang ke Hasan Al-Basri. Wahai guru kami, bagaimana solusinya ini? Hewan ternak mati kehausan. Ya, tanah-tanah kering kerontang, tolong berikan wasiatmu. Kata Hasan Al-Basri, ulanglah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ulang nih orang. Gak dikasih apa-apa. Gak dikasih, oh caranya begini, doa ini, doa ini. Enggak lah. Satu tok. Ulanglah, perbanyak istighfar. Datang orang yang nomor dua. Wahai guru kami, sesungguhnya telah lama Allah menguji kami. Kami dirundung kedukaan, kefakiran, kemelaratan. Kami hidup dalam kesusahan. Telah lama Allah menguji kami. Tolong berikan wasiatmu. Agar Allah mengangkat kemalangan ini dari kami. Kata Hasan Basri, ulanglah. Istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Perbaiki hubunganmu sama Allah. Pas dikasih itu toh. Orang ini pulang. Datang orang yang nomor tiga. Wahai guru kami. Telah lama Allah menguji kami. Sehingga kami belum memiliki anak keturunan. Padahal kami menginginkan masa tua kami ada anak yang akan menyayangi dan merawat kami. Tapi sampai detik ini Allah belum memberikan anak keturunan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan? Kata Hasan Basri, ulanglah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Minta ampun sama Allah. Pulang orang. Datang orang yang nomor 4. Wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Sehingga kami dilanda kelaparan. Berikan wasiatmu agar Allah mengangkat musibah ini dari kami. Hasan Al-Basri mengatakan, ulanglah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah istighfar, minta ampun sama Allah. Empat orang ini pulang. Tapi solusi yang diberikan Hasan Al-Basri satu. Padahal masalahnya beda-beda. Betul apa tidak? Sampai seorang muridnya Hasan Al-Basri bertanya kepada gurunya, wahai guru kami. Telah datang 4 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda. Yang pertama hujan gak turun, tapi Anda mengatakan beristighfarlah. Apa hubungannya istighfar minta ampun dengan hujan gak turun?
Datang orang yang nomor 2 mengadukan kemalangan, kefakiran, kemelaratan hidupnya. Kemudian engkau katakan kepadanya, minta ampunlah sama Allah. Apa hubungannya minta ampun sama kekayaan? Datang orang yang nomor 3. Mengatakan kepadamu bahwa dia ditimpa kemandulan, gak punya anak keturunan. Kemudian engkau katakan kepadanya, mintalah ampun sama Allah. Datang orang yang nomor 3. Mengatakan kepadamu bahwa dia gagal panen. Namun engkau memberikan solusi 1 di antara 4 masalah yang berbeda-beda. Cukup minta ampun saja. Coba zaman sekarang, antum gak duit-duit, datang ke kiai. Atau datang ke ustaz. Ustaz gimana, saya gak duit. Tak kasih amalan mbak. 1. Sampai harus membiasakan bacaan surat ini. 2. Harus sholat malam. 3. Kan banyak kalau zaman sekarang nih. Asal Basri enggak. Pokoknya si kiai. 1 aja. Minta maaf sama Allah yang sungguh-sungguh. Mengakui dosa. Akhirnya ini membuat seorang sahabat atau muridnya Hasan al-Basri bertanya, kenapa kok cuma 1 solusinya ini? Padahal masalahnya beda-beda. Kata Hasan al-Basri, solusi itu bukan dari diri. Tapi Allah sendiri yang mengatakan itu dalam surat Nuh. Antum sudah hafal semuanya. Surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sungguhnya Tuhanmu maha mengampuni dosa. Minta ampunlah kepada Allah. Kalau kalian mau minta ampun dan beristighfar kepada Allah, yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat membawa rezeki. Wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah berikan kepadamu harta yang melimpah ruah. Wa banin. Dan Allah berikan kepadamu anak keturunan. Terus. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan kepadamu tanaman-tanaman yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi itu belum minta. Belum minta sesuatu. Belum. Cuma ngakui dosa saja. Cuma mengakui bahwa kita ini berdosa. Minta ampun sama Allah. Itu menurut Al-Quran dikasih 4 tuh. Hujan turun. Yang kedua apa tadi? Wa yumdidkum bi amwal, diberi harta yang banyak, terus wabanin, diberi anak yang banyak, terus wa yaj'alakum jannati, jannat kan artinya kan tanaman-tanaman kebun-kebun yang rindang. Jangan sepelekan istighfar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang paling ampuh doa yang dilakukan orang ketika dapat musibah melebihi minta ampun sama Allah. Pokoknya apapun masalahmu, hamparkan sajadamu dan minta ampun sama Allah. Itu nomor 1. Sebelum minta yang macam-macam, istighfar yang bagus, minta maaf sama Allah, minta agar diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu. Makanya Pak, gini, kalau kita ini dewasa, kita akan paham bahwa semua prahara itu karena dosa kita. Makanya cara untuk menghilangkan itu adalah dengan memohon ampunan kepada Allah. Makanya tadi kan Ali mengatakan begini. Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan bagaimana? Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a bala'un illa bittaubah. Tidaklah musibah datang kecuali karena dosa dan tidaklah musibah diangkat kecuali karena taubat. Dan itu ada ayatnya. Bagaimana ayatnya berbunyi? Ya, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu itu karena ulah tangan. Makanya sampeyan nek wis ngerti agama sing serius, gak gampang nyalano wong. Sampai genteng omamu bocor itu karena kesalahan. Sampai tikus masuk rumahmu itu karena dosa. Sampai istrimu berani kepadamu itu karena dosa. Makanya para salaf tuh ketika dirinya dilandang gelisah langsung bermunajat sama Allah, minta maaf sama Allah. Karena intinya prahara hidup ini karena dosa yang kita lakukan. Minta maaf sama Allah, akan Allah selesaikan masalahmu. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan makhluk-makhluknya. Makanya apapun masalahmu, perbaiki hubunganmu kepada Allah. Niscaya urusanmu sama makhluk akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampean Pak, sing wis duwe bojo-bojo iku. Sampeyan nek duwe masalah kalau bojo sampean, wis ojo terlalu dilokno bojomu. Sampeyan ndonga sing apik, istighfar kepada Allah. Engko dengan sendirinya lah bojo sampean dadi apik-apik dhewe. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah.
Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan semua makhluk-makhluknya. Akan diperbaiki oleh Allah. Diselesaikan dulu ya. Setelah itu adzan terus langsung selesai. Nomor berapa tadi? Nomor? Itu loh yang doa, adab doa tadi. 7 ya. Apa yang terakhir tadi? Mengampuni, minta istighfar. Setelah itu mengangkat tangan. Tadi belum lupa, belum disebutkan. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini kalau setelah sholat wajib enggak mengangkat tangan. Karena setelah sholat wajib Rasulullah enggak mengangkat tangan. Setelah sholat wajib Rasulullah zikir. Ada zikir-zikir yang diajarkan Nabi itu yang kitab kecil itu. Tapi kalau setelah sholat sunnah, setelah sholat duha, setelah sholat tahajud kita berdoa angkat tangan. Karena mengangkat tangan itu sunnah Nabi. Terlalu panjang kalau dijelaskan. Terus yang nomor 9, berdoa untuk diri sendiri. Dulu. Jangan orang lain dulu. Berdoa untuk diri kita sendiri. Makanya doanya kan gini, Bu. Allahumma firli waliwa. Ya Allah ampunilah dosaku. Jangan dosa orang lain dulu. Kita dulu. Makanya al-bad'u bid-du'a li nafsihi. Mendoakan diri sendiri dulu. Sebelum mendoakan orang lain. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 10, at-tikrar fid du'a. Mengulang-ulang doa. Rasulullah itu senang kalau hamba itu ngulang-ulang doa. Diulangi lagi. Senang Allah itu dengan ilhah. Ilhah itu merengek-rengek. Merengek-rengek kepada makhluk itu kehinaan. Tapi merengek-rengek kepada Allah adalah kemuliaan. Kalau sama makhluk jangan pernah merengek-rengek. Tapi kalau sama Allah harus merengek. Ya Rabbi, ya Allahumma firli. Harus diulang-ulang. Jadi merengek-rengek kepada Allah adalah kemuliaan. Sedangkan merengek-rengek kepada makhluk adalah apa? Kehinaan. Nah itu ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan masalah doa ini. Karena ada bab tawasul. Kalau berdoa itu tawasul yang benar bagaimana? Itu enggak mungkin. Sekarang kita cukupkan sampai di sini pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.